Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sudah siap untuk belajar? Ayo kita membaca doa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 3 Sekolah Dasar, tema 7 Perkembangan Teknologi. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar menemukan pokok informasi dalam teks. Pokok-pokok informasi dalam suatu teks dapat kamu temukan dengan beberapa cara. Yang pertama, dengan memahami judul teks. Kedua, menyimpulkan ide pokok paragraf. Ketiga, membuat daftar pertanyaan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama terlebih dahulu yaitu memahami judul teks. Judul memberi gambaran secara singkat tentang isi atau maksud dari suatu teks. Yang kedua yaitu menyimpulkan ide pokok paragraf. Sebuah teks terdiri atas sejumlah paragraf. Paragraf terdiri atas satu kalimat utama. Di dalam kalimat utama terdapat ide pokok. Dengan menyimpulkan ide pokok, kamu dapat mengetahui informasi dalam suatu paragraf. Yang ketiga yaitu membuat daftar pertanyaan. Ketika membaca judul suatu teks, kamu sudah bisa membayangkan informasi yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, kamu bisa membuat daftar pertanyaan yang jawabannya ingin kamu temukan dalam teks tersebut. Bacalah teks tentang bandeng presto berikut. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu, ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu, ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Setelah kalian membaca teks tersebut, ada berapa buah paragraf pada teks bandeng presto? Perlu kalian ketahui, kumpulan kalimat yang diberi warna berbeda itu disebut dengan paragraf. Kumpulan kalimat dengan warna hijau disebut dengan paragraf pertama. Kumpulan kalimat yang diberi warna merah disebut paragraf kedua. Kumpulan kalimat yang diberi warna biru disebut paragraf ketiga. Sekarang kita coba lengkapi informasi yang diperoleh dari teks bacaan bandeng presto. Informasi 1, bandeng presto dimasak menggunakan panci presto. Informasi 2, panci presto akan membuat daging ikan menjadi
lunak. Informasi 3, kemasan bandeng presto menentukan daya tahan ikan. Teks bandeng presto menceritakan tentang pembuatan bandeng presto. Bacalah teks berikut. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimuih merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam jangka waktu lebih lama. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Tentukan kalimat utama dari teks bacaan di atas. Nah, anak-anak, untuk menentukan kalimat utama dari bacaan teks pengolahan singkong, kalian amati kalimat yang berwarna kuning. Kalimat tersebut merupakan kalimat utama pada paragraf 1. Biasanya kalimat utama berada di awal paragraf. Nah, untuk paragraf 1, kalimat utamanya adalah di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, sekarang kalian tentukan kalimat utama pada paragraf kedua. Kalimat utamanya adalah teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Selanjutnya, kalian amati lagi kalimat utama pada paragraf ketiga. Kalimat utamanya adalah dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Buatlah ringkasan dari isi teks pengolahan singkong. Ceritakan ringkasan yang telah kamu buat di hadapan teman-temanmu ya. Nah, perlu diketahui ringkasan itu adalah kumpulan kalimat utama. Kalian sudah membuat kalimat utama pada paragraf 1, 2, dan 3. Jadi, kalian tinggal menulis ulang menjadi sebuah ringkasan. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Rajin Belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.